Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2410 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kita belajar dari seorang perwira di Kapernaum ini. Saya percaya kita semua akan diberkati. Amin. Perwira ini sudah pasti dia orang yang bukan orang Israel asli. Kalau berpangkat perwira pada saat itu sudah pasti mereka dari orang-orang Romawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel itu kalau menyebut orang yang di luar bangsa Israel, mereka sebut orang kafir. Karena orang-orang di luar bangsa Israel itu mereka anggap orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya mereka sebut orang-orang di luar bangsa Israel itu orang kafir. Tapi menariknya, perwira ini yang dikatakan bahwa ini orang Roma, orang yang tidak mengenal Tuhan alias kafir. Justru kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, perwira ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kenapa saya sebut perwira ini takut akan Tuhan? Saudara lihat dan perhatikan ayat 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita
dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam konsep keselamatan, dalam perjanjian lama itu kan hanya satu bangsa yang diselamatkan, bangsa Israel. Sehingga orang-orang yang di luar bangsa Israel, untuk mereka mendapatkan keselamatan, mereka harus menggabungkan diri dalam konteks mereka harus menjadi bagian dari umat Tuhan itu sendiri. Saudara perhatikan di dalam Yesaya 14 ayat 1, saya bacakan buat kita sekalian. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Amin. Saudara perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini, orang-orang asing, orang-orang yang bukan Israel asli, mereka bisa menyatu dengan umat Tuhan kalau mereka mau selamat. Artinya mereka harus mensupport, mereka harus mendukung bangsa Israel. Sebagai bentuk mereka menggabungkan diri dengan umat Tuhan. Nah, perwira ini melakukan hal itu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan bagaimana dia sangat-sangat support untuk pembangunan rumah Tuhan. Dia mengasihi bangsa Israel. Nah, dari firman Tuhan ini, mari kita belajar dari perwira Kapernaum ini. Yang pertama, perwira di Kapernaum ini cinta kepada sesamanya. Saudara, sesamanya dalam konteks sesama manusia. Walaupun status mereka ini antara langit dan bumi. Perwira ini sebagai tuan dan hamba ini sebagai budak belian. Saudara, hambanya ini sakit sekarat, hampir mati. Saudara, kalau kita belajar dalam konteks pada saat itu, seorang tuan dia masa bodoh. Dia mau mati kayak budaknya itu urusan budak itu sendiri. Tuhan ini bisa sewaktu-waktu membeli, menggantikan yang baru. Tapi sudah perhatikan perwira ini memiliki hati yang mengasihi sesamanya. Sehingga dia perjuangkan apapun itu supaya hambanya bisa sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan yang sangat-sangat dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa perwira di Kapernaum ini memiliki kasih Kristus. Kasih yang mengasihi sesamanya. Memperlakukan manusia layaknya manusia. Saudara, di luar sana banyak sekali orang sudah bos, sudah kaya raya, tetapi memperlakukan sesamanya layaknya seperti binatang. Masa bodoh dengan apa yang terjadi kepada sesamanya. Tapi dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana kita memanusiakan manusia sesama kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perwira ini bisa saja membeli budak yang baru untuk menggantikan posisi hambanya. Tapi saudara lihat, perwira ini tidak melakukan itu. Perwira ini memperjuangkan supaya hambanya ini mengalami mujizat Tuhan. Dengan cara apa? Saudara perhatikan, perwira ini kan dia hidup takut akan Tuhan. Makanya dia banyak mengenal tokoh-tokoh orang-orang Yahudi, para tua-tua. Makanya dia datang untuk menyampaikan niatnya supaya para tua-tua ini mengajak Yesus ke rumahnya, supaya hambanya yang sekarat, yang hampir mati itu boleh mengalami mujizat kesembuhan. Saudara, saya belajar dari sini bahwa kita harus berjuang. Amin. Jangan menyerah. Jangan juga langsung angkat tangan. Kita harus berusaha, berupaya, saudara. Amin. Saya percaya Tuhan melihat segala usaha upaya kita, pasti Tuhan berkati. Amin. Sama seperti yang dilakukan perwira ini. Dia tetap berjuang, memperjuangkan hambanya supaya mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau yang pertama kita belajar perwira Kapernaum ini,
dia cinta kepada sesamanya, kepada hambanya. Yang kedua, dia cinta kepada umat Tuhan, bangsa Israel. Saudara perhatikan ayat 5a di sana. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Amin. Saudara, firman Tuhan ini berbicara tentang para tua-tua Yahudi yang datang kepada Yesus dan memberikan satu informasi bahwa Yesus harus menolong budak atau hamba dari perwira di Kapernaum ini. Karena perwira ini sangat cinta kepada bangsa Israel. Amin. Saudara, ini sangat-sangat kontroversial karena perwira ini sudah pasti dia bukan orang Yahudi, sudah pasti dia bukan orang Israel. Saudara, dia seorang penjajah. Tapi saudara lihat, dia cinta pada bangsa Israel. Amin. Dia cinta kepada negara yang dijajah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kejadian di negara kita waktu penjajahan, di mana para penjajah datang, lalu beberapa tentara dari Belanda justru jadi jatuh cinta kepada Indonesia. Dan ketika bangsa Belanda kembali ke negara mereka, ada beberapa orang-orang Belanda yang tetap tinggal di Indonesia. Bahkan mereka menjadi pejuang, menjadi pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin itu juga yang terjadi kepada perwira Kapernaum ini. Dia seorang penjajah, tapi saudara lihat, di Kapernaum itu dia dilawat kuasa Tuhan. Dia yang tadinya tidak mengenal Tuhan Allah Israel, justru di Kapernaum itu dia mengalami Tuhan. Dan dia hidup sebagaimana orang Israel hidup. Dia datang beribadah, dia justru jadi sponsor. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kita harus memiliki rasa cinta pada tanah air. Amin. Tapi jangan lupa, kita juga harus mengasihi umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Kita harus mendoakan mereka. Supaya apa? Supaya mereka bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Mesias yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Supaya apa, saudara? Supaya Israel dipulihkan, supaya Tuhan Yesus cepat datang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kita belajar dari perwira Kapernaum ini. Dia bukan hanya cinta kepada sesamanya, bukan hanya cinta kepada bangsa Israel, umat Tuhan. Yang ketiga, dia cinta kepada rumah Tuhan. Amin. Sudah perhatikan, di ayat 5b di sana dikatakan, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Amin. Saudara, dengar ini baik-baik. Perwira ini menjadi donatur untuk pembangunan rumah Tuhan. Amin. Perwira ini seorang yang betul-betul cinta Tuhan. Saudara, sebagai penjajah, mental seorang penjajah, dia tidak akan memberikan bantuan kepada orang yang dia jajah. Betul? Dia justru merampas. Dia justru merampok semua hasil bumi. Saudara perhatikan, perwira ini melakukan kebalikannya. Justru dia menjadi donatur, menjadi sponsor untuk pembangunan rumah ibadat orang-orang Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa perwira ini adalah seorang yang cinta Tuhan. Amin. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar dari perwira ini bagaimana dia cinta kepada sesamanya. Dia memanusiakan manusia, dia memanusiakan hambanya. Yang kedua kita belajar dia cinta pada umat Tuhan, bangsa Israel. Dan yang ketiga kita belajar bahwa perwira ini seorang yang cinta Tuhan. Dia cinta Tuhan dalam arti dia senang sekali beribadah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tadi kita sudah belajar tentang perwira Kapernaum ini. Sekarang kita melihat dari sudut pandang Yesus. Saudara, lihat.
Tuhan Yesus mendengar siapa perwira ini dari tua-tua Yahudi. Dan sekarang kita lihat respon Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus melihat cinta perwira ini. Tuhan Yesus melihat hati perwira ini. Amin. Saudara, Tuhan tidak melihat penampilan, Tuhan melihat hati. Saudara, kita manusia, dengan manusia yang nggak bisa melihat hati, kita hanya bisa melihat rupa. Tapi Tuhan Yesus melihat jauh di dalam hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh sama seperti perwira ini, yang cinta kepada sesama? Bukankah ini arti kasih yang Tuhan Yesus ajarkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat apa yang menjadi tindakan dari perwira ini, sehingga Tuhan melakukan mujizat kepada perwira ini. Amin. Tuhan mau kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lalu kita terapkan dengan mengasihi sesamanya. Amin. Dengan sesama kita. Saudara, saya percaya orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dia mampu, dia bisa, dia dapat melakukan kasih itu kepada sesamanya. Amin. Yang kedua, saudara, yang Tuhan Yesus lihat adalah kerendahan hati dari perwira ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangankan perwira, orang kalau kasih baju tentara saja, saudara, jalannya sudah beda. Betul? Jalannya, saudara, sudah layaknya seperti tentara, padahal bukan. Apalagi kalau dia seorang perwira. Saudara, orang kalau sudah pakai baju tentara, sudah, waduh, apalagi pangkatnya tinggi, saudara. Wah, itu luar biasa, saudara. Ada kebanggaan. Tapi saudara lihat, perwira ini, dia rendah hati. Amin. Saudara mau mengalami mujizat Tuhan, sederhana. Rendahkanlah hati. Maka saudara akan mengalami, melihat, dan saudara akan menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang heran dan ajaib. Rendahkanlah hati. Amin. Kadang-kala kita masih sombong. Sudah susah tapi kita tidak mau cari Tuhan. Kalau saudara dengar firman Tuhan ini, rendahkan hatimu. Sudah, andalkan Tuhan saja, maka saudara akan melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Yang ketiga, yang Tuhan Yesus lihat dari perwira ini apa? Imannya. Amin. Tuhan Yesus sampai berkata di ayatnya yang ke-9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara, firman Tuhan ini berbicara begini. Perwira ini, dia harus mendampingi hambanya yang sudah sekarat itu. Makanya dia suruh anak buahnya untuk datang kepada Yesus. Karena dia melihat hambanya ini sudah tidak lama lagi. Nafas sudah satu-satu. Makanya dia tidak mau tinggalkan. Dia mau hambanya ini mati di tangannya. Saudara, dia suruh anak buahnya dan bilang kepada anak buahnya, bilang kepada Yesus, kalau bisa saya sederhanakan, katakan satu kata saja, maka hamba yang lagi sekarat di tangan perwira ini, dia akan sembuh. Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Amin. Di saat saudara sudah mendengar firman Tuhan itu, imani, aminkan. Maka firman Tuhan itu akan beracara dalam hidup saudara. Melakukan hal yang dahsyat, hebat, luar biasa dalam hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat, saudara harus percaya pada firman. Saudara harus meyakini seyakin-yakin mungkin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang harus ada di dalam hati. Maka saudara akan mengalami mujizat. Amin. Saudara, hari ini kita belajar double berkat. Dari perwira kita belajar bagaimana cintanya kepada sesama,
cintanya kepada umat Tuhan, cintanya kepada Tuhan, luar biasa. Dan kita juga melihat bahwa Tuhan melihat track record kita. Tuhan melihat kehidupan kita. Saya percaya kalau kita hidup sama seperti dengan perwira ini, cinta kepada sesama, mengasihi umat Tuhan, dan cinta kepada Tuhan, saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Tuhan melihat itu. Makanya saudara yang melayani Tuhan, saudara mungkin berkata, aduh, saya tidak dapat gaji dari pelayanan ini, mungkin saya mau tinggalkan saja. Saudara tetaplah setia. Karena apa? Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Amin. Dan saya mau bilang, apapun yang kita kerjakan, lakukan untuk Tuhan, tidak pernah sia-sia. Amin. Dan saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Amin. Apa yang sudah kerjakan, lakukan, pasti ada upahnya. Pasti Tuhan akan berkati saudara. Makanya tetaplah setia. Amin. Belajar cinta Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Memberi yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya Tuhan lihat. Amin. Sama seperti Tuhan lihat perwira Kapernaum ini. Tuhan melihat ada cinta, ada kasih dalam hidupnya. Tuhan melihat bahwa perwira ini, walaupun dia punya posisi jabatan tinggi, pangkatnya tinggi, tapi dia rendah hati. Amin. Yang ketiga dari perwira ini, Tuhan Yesus melihat ada iman yang besar dalam hati seorang perwira ini. Saudara, yang Tuhan mau lihat pada saudara, 3 hal ini. Saudara punya cinta kasih nggak? Saudara punya kerendahan hati nggak? Saudara punya iman nggak? Kalau saudara nggak punya itu, saudara nggak akan mengalami mujizat. Tapi kalau saudara memiliki 3 hal itu, saya percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang. Dan mujizat itu, apa yang saudara inginkan terjadi kepada saudara, imani dan aminkan terjadi sekarang. Terjadi tahun ini. Amin. Tahun ini, imani dan aminkan tahun jawaban doa-doa saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka memiliki seperti hati seorang perwira ini, yang cinta kepada sesama, mengasihi sesamanya, cinta kepada umat Tuhan, dan cinta kepada rumah Tuhan. Hamba berdoa biarlah apa yang sudah menjadi kebenaran firman Tuhan ini, semua pendengar dimanapun mereka berada, diberkati. Iman mereka bertumbuh, dan mereka mengalami mujizat dalam hidupnya. Berkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa lawat jamaah mereka yang sakit, sembuhkan dia Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.